Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu, selamat berjumpa dalam ibadah Gereja Rasuli Indonesia Jemaat Berkat, Minggu 12 Juni 2022. Salam sejahtera untuk saudara semua dimanapun saudara berada, khususnya bagi Bapak Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang baru pertama kali mengikuti ibadah ini. Saya ucapkan selamat datang. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Tema ibadah kita pada pagi hari ini adalah mengenai kuasa Roh Kudus. Saudara yang dikasihi Tuhan, pencurahan Roh Kudus merupakan bukti penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan Yesus berjanji untuk menyertai kita sampai akhir zaman, dan hal ini diwujudkan olehnya melalui Roh Kudus yang diberikan di dalam kita. Roh Kudus adalah Tuhan sendiri, pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Jadi kehadiran Roh Kudus di dalam kita merupakan manifestasi dari penyertaan Tuhan di sepanjang kehidupan kita. Pencurahan Roh Kudus menjadikan kita saksi-saksi Tuhan. Roh Kudus memberi kita kuasa untuk menang atas dosa dan iblis, serta memampukan kita untuk menjadi saksi-saksi, untuk menyampaikan kabar keselamatan dalam Tuhan Yesus kepada semua orang. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita pahami dengan sungguh makna dari pencurahan Roh Kudus. Ini bukanlah sekedar sebuah peristiwa yang kita peringati setiap tahun, bukan peristiwa yang hanya terjadi di masa lalu, tapi merupakan peristiwa yang masih terjadi hari ini dan kita alami secara pribadi dalam hidup kita. Tuhan memenuhi janjinya bagi kita. Tuhan ada bersama dengan kita, dan Ia memampukan kita untuk menjadi saksi-saksinya yang melayani Dia di sepanjang umur kita di bumi ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kembali kami boleh bangun dengan kekuatan, kesehatan, dan berkat kebaikan Tuhan. Kami percaya ada rencana Tuhan yang baik senantiasa dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami umat-Mu bersatu hati untuk menaikkan pujian dan sembah kami kepadamu. Berkati jemaat-Mu Tuhan yang hadir bersama kami saat ini, maupun jemaat Tuhan yang akan menyaksikan di sepanjang hari ini. Jamah hati kami ya Roh Kudus, agar kami terbuka menerima firman-Mu dengan sukacita dan taat melakukan kehendak-Mu. Segala kuasa yang bukan dari Tuhan, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati semua penata layan yang bertugas dalam ibadah ini. Seraya kami mohon ampun atas dosa dan pelanggaran yang kami perbuat dalam hidup kami. Pimpin kami terus ya Roh Kudus, supaya kami tidak tersesat dan mengikuti jalan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mohon penyertaan Roh Kudus di sepanjang ibadah kami ini. Haleluya. Amin. Halo jemaat Tuhan, jemaat Gereja Rasuli Indonesia Berkat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita mau beribadah kepada Tuhan, kita mau masuk di dalam gerbangnya Tuhan. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Mari lebih sungguh naikkan pujian ini di hadapan Tuhan. Dengan hati bersyukur, kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Mari masuk gerbangnya
bersyukur, halamannya dengan pujian. Penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Lebih sungguh katakan, Sebab Tuhan Dia baik pujilah nama Tuhan. dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Lebih sungguh. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik Haleluya. dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Katakan selama-lamanya. 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 Amin. Pujilah nama Tuhan. Haleluya. Jemaat Tuhan dimohon berdiri. Bersama kita akan membaca firman Tuhan secara bertanggapan demikian. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Kiranya roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, Supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis,
Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Lebih sungguh kita naikkan pujian ini di hadapan Tuhan. Haleluya. Roh Kudus, Kau Hadir di sini, Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. ku buka hati. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Berikan sorak-sorak kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Kami Jamahlah kami, penuhi kami Tuhan. penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi. dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat-jemaat Gereja Rasuli Indonesia Berkat. Apa kabarnya saudara pagi hari ini? Tentu doa dan harapan saya juga serta Pak Gembala Pendeta Rinaldo serta juga Bapak Wakil Gembala Pendeta Horasiaan, doa dan harapan kami jemaat sekalian juga simpatisan yang menyaksikan tayangan ibadah ini selalu diberi kekuatan iman di tengah-tengah begitu banyak pengajaran-pengajaran yang tidak berdasarkan Alkitab, yang akhir-akhir ini banyak sekali kita dengar di media-media sosial. Bahkan mereka mengajarkan sesuatu yang menyimpang dari dasar pengajaran doktrinal Alkitab. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum lebih jauh kita membahas tentang firman Tuhan, mari kita berdoa, kita minta tuntunan dan pengajaran dari Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini kami boleh diberi kesempatan hak istimewa untuk boleh beribadah kepada Tuhan. Kami sudah memuliakan, memuji nama Tuhan, dan kini tiba waktunya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berikan kami semua hikmat yang daripadamu supaya kami boleh mengerti, memahami, dan terlebih lagi kami boleh punya satu kemauan untuk melakukan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini, kiranya dari mulut lidah bibirnya hanya keluar kebenaran firman Tuhan saja. Kami serahkan waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan,
minggu lalu kita baru saja merayakan Hari Pencurahan Roh Kudus atau kita kenal dengan Hari Pentakosta. Dan seperti Pendeta Horas sampaikan pada minggu yang lalu bahwa ketika Roh Kudus turun kepada murid-murid Yesus pada waktu itu, mereka juga menerima kuasa. Dan hal itu merupakan penggenapan perkataan Tuhan Yesus sendiri sesaat sebelum dia naik ke surga, di mana Yesus berkata di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan Roh Kudus beserta kuasanya bukan cuma dimiliki atau diberikan kepada para murid Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu, tetapi Roh Kudus juga kita terima ketika kita telah mendengar ajaran kebenaran kabar baik tentang keselamatan. Nah, izinkan saya share screen buat saudara. Oke. Di dalam Efesus pasal yang pertama ayat ke-13, firman Tuhan katakan di dalam versi mudah dibaca, saudara. Demikian firman Tuhan, ketika kamu mendengar kabar baik, kamu percaya kepada Kristus. Dan dalam Kristus, Allah memeteraikan kamu dengan memberikan Roh Kudus yang telah dijanjikannya itu. Jadi jelas bahwa Alkitab mengatakan ketika kita percaya kepada Yesus, maka kita akan menerima Roh Kudus. Bahkan Roh Kudus menjadi meterai, tanda yang sah bahwa kita ini adalah orang-orang yang sudah diselamatkan dan menjadi anak Allah. Ada amin, saudara? Nah, mengulang pertanyaan Pendeta Horas minggu lalu, jadi apa yang ada padamu? Apa yang kamu punyai? Jawabnya, yes, kita punya Roh Kudus dan juga kuasanya untuk selama-lamanya. Amin. Nah, kuasa yang diberikan ketika menerima Roh Kudus, saudara, tentu saja ada tujuannya. Betul ya? Betul ya? Nah, kuasa Roh Kudus itu untuk apa? Itulah tema khotbah kita pada pagi hari ini. Melanjutkan khotbah Pendeta Horas minggu yang lalu. Sekarang mari kita baca secara lengkap, saudara, Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8. Dikatakan begini, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Saudara perhatikan tulisan yang berwarna merah ya, yang saya beri warna merah. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi ada kata huruf warna merah, sengaja saya berikan warna huruf merah, saudara, yaitu kata kuasa dan saksiku. Nah, ini menegaskan bahwa ketika Roh Kudus kita terima dan kita menerima kuasa dari Allah, tentu ada suatu tujuannya, yaitu apa? Untuk menjadi saksi-saksi Kristus. Di dalam terjemahan firman Allah yang hidup tertulis lebih clear, lebih jelas, saudara. Demikian bunyinya. Tetapi apabila Roh Kudus sudah turun ke atas kalian, maka kalian akan menerima kuasa untuk menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, di Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Jadi sebetulnya kuasa yang diberikan kepada kita dengan menerima Roh Kudus itu adalah kuasa untuk menjadi saksi Kristus. Nah, bukankah hal itu yang kemudian dilakukan oleh para murid setelah menerima Roh Kudus? Ya, mereka punya kuasa untuk menggunakan bahasa-bahasa yang bukan bahasa mereka untuk berbicara tentang Tuhan Yesus Kristus, memberitakan tentang Tuhan Yesus Kristus di dalam bahasa-bahasa yang mereka yang hadir pada waktu itu, sehingga mereka betul-betul mengerti akan kesaksian tentang Yesus Kristus, sampai kemudian mereka waktu itu dibaptis. Saudara masih ingat ada 3.000 orang bertobat setelah Petrus berkhotbah. Nah, kuasa yang diberikan kepada murid untuk menjadi saksi Kristus itu adalah hal yang paling penting yang perlu dipahami oleh kita semua. Jadi dari firman tadi itu kita mendapatkan dua pesan, saudara. Yang pertama bahwa ketika kita menerima Roh Kudus, maka kita akan menerima kuasa, kekuatan, kemampuan
atau bahkan dikatakan di dalam terjemahan aslinya itu adalah melakukan perbuatan-perbuatan mukjizat. Dan saudara perlu mengimani itu, ya, karena kita diberikan kuasa. Yang kedua adalah bahwa kuasa, yaitu kekuatan, kemampuan, bahkan melakukan mukjizat yang sudah kita terima itu untuk menyaksikan Kristus, untuk memuliakan Allah. Jadi saudara, bukan untuk pamer-pamer kehebatan, untuk memuliakan diri sendiri, apalagi kemudian diupload menjadi konten akun media sosial supaya yang punya akun itu dapat like yang banyak, bahkan kemudian bisa menghasilkan income, saudara. Ya, jadi kuasa Roh Kudus untuk apa, saudara? Untuk menjadi saksi Kristus, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Haleluya. Nah, berikutnya, jadi apa yang ada padamu? Pertanyaan Pendeta Horas, yaitu Roh Kudus. Apa yang kamu punya? Kuasa untuk menjadi saksi Kristus. Ya, kuasa untuk bersaksi bagi Kristus, sehingga orang-orang yang hilang itu dapat kita menangkan dan diajarkan untuk menaati semua perintah-perintah Tuhan. Hasilnya ialah bahwa Kristus dikenal, Kristus dikasihi, Kristus dipuji, dan Kristus dijadikan Tuhan atas umat pilihan Allah. Ya, sekali lagi, haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menjadi saksi Kristus itu adalah amanat agung yang Tuhan Yesus berikan kepada para rasul, juga kepada kita semua. Dan ketika kita melakukan untuk menjadi saksi Kristus, berarti kita ambil bagian di dalam pekerjaan pelayanan dan pembangunan tubuh Kristus. Nah, tentunya agar kita mampu melakukan tugas pelayanan sebagai saksi Kristus itu, Roh Kudus telah memperlengkapi kita dengan karunia-karunia. Saudara, memang karunia Roh Kudus itu akan sangat bermanfaat di dalam melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus Kristus yang diberikan kepada orang percaya dan gereja. Keberhasilan gereja di dalam mewujudkan pelayanan kesaksian, persekutuan, dan diakonia tidak dapat dipisahkan dari pemanfaatan karunia-karunia roh yang dianugerahkan Allah kepada gereja. Tentu gereja akan bertumbuh secara kualitatif dan kuantitatif apabila seluruh potensi karunia-karunia roh yang ada pada setiap anggota gereja digunakan semaksimal mungkin. Karena itulah maksud dan tujuan Allah memberikan karunia-karunia itu kepada para jemaat. Demikian halnya dengan gereja kita, saudara. Tentu akan bertumbuh jika kita semua masing-masing itu mau menggunakan karunia-karunia yang diberikan Roh Kudus untuk pekerjaan pelayanan. Terlebih nanti ya saudara, waktu bulan Juli nanti gereja kita akan kembali selesai renovasi dan kembali akan mengaktifkan seluruh kegiatan-kegiatan pelayanannya. Tentu membutuhkan jemaat-jemaat yang mau melayani dengan karunia-karunia yang sudah Allah berikan. Nah, maukah saudara menjadi saksi Kristus dengan ambil bagian di dalam pekerjaan pelayanan dan pembangunan tubuh Kristus, khususnya di Gereja Rasuli Indonesia Berkat? Sekarang pertanyaan berikutnya untuk kita renungkan, saudara. Karunia apa kalau begitu yang diberikan oleh Roh Kudus kepada saudara, kepada masing-masing kita? Sekarang mari kita buka firman Tuhan dari 1 Korintus pasal yang ke-12. Kita akan membaca dari ayat 8 sampai yang ke-10. 1 Korintus pasal yang ke-12, ayat 8 sampai yang ke-10. Ya, saudara boleh menyimak yang ada di layar, saya akan membacakan untuk saudara. Demikian firman Tuhan. Kepada yang seorang Roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi Ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang Ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh,
dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh Kudus yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Nah, dari ayat tersebut Bapak Ibu Saudara, kita dapat simpulkan bahwa ada 9 karunia pelayanan yang diberikan Roh Kudus kepada orang percaya. Ya, yang pertama adalah karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Dalam bahasa Yunaninya disebut dengan logos sophia, atau perkataan bijak, perkataan arif. Logos sophia, saudara, itu merupakan ucapan yang berhikmat melalui pekerjaan Roh Kudus. Nah, inilah penerapan firman Allah atau hikmat dari Roh Kudus pada satu keadaan atau masalah-masalah khusus dan tertentu. Hikmat kita tahu adalah satu kebijaksanaan tentang kebenaran yang berasal dari Allah. Nah, hikmat itu bisa dicapai, saudara, dengan belajar yang rajin, merenungkan kehendak Tuhan, dan juga merenungkan firman-Nya, serta tentu dengan berdoa. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, demikian Yakobus pasal 1 ayat 5 berkata, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Jadi untuk memperoleh atau memiliki hikmat, saudara perlu meminta kepada Allah, ya, untuk supaya Roh Kudus memberikan hikmat kepada saudara. Yang kedua yaitu karunia untuk berkata-kata dengan pengetahuan. Bahasa Yunaninya disebut dengan logos gnosis, yaitu perkataan pengetahuan. Logos gnosis itu berarti kecakapan membentangkan dan menerangkan secara teoritis prinsip-prinsip mendasar atau pengetahuan yang lebih dalam dari doktrin Kristus, ya, doktrin kekristenan. Gnosis atau pengetahuan itu berbeda, saudara, dengan sophia tadi, ya, atau hikmat. Gnosis itu merujuk kepada pengetahuan itu sendiri, sedangkan sophia itu merujuk kepada kebijaksanaan yang diterapkan dalam tindakan-tindakan. Nah, seseorang bisa saja memiliki gnosis, ya, cukup banyak pengetahuan. Dalam bahasa lain disebut dengan mahrifat. Tetapi kalau tidak tahu cara menggunakannya dengan bijaksana, itu berarti dia tidak memiliki hikmat. Nah, ada satu contoh di Alkitab, saudara, yang tentu saudara pernah mendengar atau pernah membacanya, yaitu hikmat Raja Salomo. Ya, saudara ingat ya, ketika Salomo dipilih untuk menjadi raja atas Israel, ya, itu tercantum di dalam 2 Tawarik pasal yang pertama ayat ke-10, dia meminta hikmat dan pengertian ketimbang meminta kekayaan, harta benda, ataupun kemuliaan dan kekuasaan. Salomo kita kenal sebagai raja yang bukan cuma kaya dengan harta, tetapi kaya dengan hikmat dan pengetahuan. Nah, salah satu hikmat yang diceritakan di dalam Alkitab, tentu juga saudara masih ingat, ada satu kasus di mana 2 orang wanita yang memperebutkan seorang anak. Di dalam 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 16-28, cerita selengkapnya ada di sana. Saudara nanti bisa membacanya. Jadi dikisahkan secara singkat ada 2 orang wanita yang baru saja mempunyai bayi, ya. Dan entah gimana ceritanya, salah satu wanita itu bayinya tertindih waktu dia tidur, sehingga bayinya meninggal dunia. Nah, sementara wanita yang satunya bayinya masih hidup. Ketika dia tidur, wanita yang sudah kehilangan bayinya itu mengambil anak itu, saudara. Ya, kita tahu di ceritanya nanti. Dan ketika mereka akhirnya sadar, terbangun, si wanita yang punya anak itu, dia lihat kok anaknya sudah mati. Tapi ketika dia mati, kok ini kayaknya bukan anak saya. Dan dia melihat anak wanita yang satunya, kayaknya itu anak saya. Akhirnya mereka memperebutkan anak itu. Nah, kasus pertengkaran itu dibawalah kepada Salomo.
Dan Salomo dengan hikmatnya dia kemudian memutuskan untuk memenggal anak itu, saudara. Salomo punya pengetahuan bahwa seorang ibu tentu tidak akan rela anaknya mati, apalagi dipenggal. Maka ketika dia hendak memenggal kepala bayi itu, kemudian si ibu yang betul-betul ibu aslinya itu mengatakan, jangan dipenggal, ya, berikan saja anak itu kepada wanita itu, kepada dia, ya, supaya anak itu bisa tetap hidup. Nah, Salomo tahu akan hal itu, saudara, sehingga akhirnya dia memberikan keputusan bahwa anak itu adalah sungguh anak ibu yang tidak rela anaknya dipenggal itu, karena memang dia ibu aslinya. Nah, itulah hikmat, saudara, yang diperoleh juga karena Salomo memohon kepada Tuhan. Ya, Salomo punya pengetahuan, saudara, bahwa seorang ibu tidak mungkin tega membiarkan anaknya mati, apalagi dipenggal kepalanya. Dan dengan pengetahuan itu, dia kemudian menggunakannya dengan penuh hikmat untuk menyelesaikan pertengkaran dari kedua wanita tersebut. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pengetahuan itu penting, ya, penting untuk menyelesaikan berbagai persoalan di dalam kehidupan kita. Tetapi hikmat itu adalah pokoknya atau intinya. Karena tanpa itu pengetahuan yang kita miliki itu sangat kecil nilainya. Atau kalaupun bisa kita gunakan, tapi tanpa hikmat, maka tentu kita akan melakukan untuk hal-hal yang tidak memuliakan Allah. Nah, sehingga dengan demikian, saudara, kita perlu berpengetahuan. Ya, kita perlu logos gnosis, tapi kita juga lebih perlu logos sophia. Yang ketiga, saudara, karunia iman, yaitu bahasa Yunaninya pistis, yang berasal dari kata peito, yaitu meyakinkan orang lain. Nah, pistis juga berarti menaruh harapan, mengandalkan, atau percaya. Kata ini mempunyai makna yang cukup luas, baik dari segi subjektifnya maupun objektifnya. Namun secara umum, kata pistis itu bermakna kemampuan untuk percaya. Di dalam ayat yang kita baca ini, saudara, pistis itu merupakan salah satu karunia Roh Kudus. Tapi itu berbeda ya dengan pistis atau iman sebagai penyerahan total atau iman yang menyelamatkan. Nah, karunia iman yang dimaksud di dalam konteks ayat ini, saudara, adalah iman yang bekerja secara ajaib untuk melakukan sesuatu di luar nalar manusia. Seperti misalnya iman yang untuk memindahkan gunung. Nah, itu adalah karunia iman yang dimaksud oleh ayat ini, saudara. Ya, yang keempat adalah karunia untuk menyembuhkan. Kata Yunaninya adalah iama, yang berasal dari kata iomai atau menyembuhkan. Karunia-karunia ini diberikan kepada jemaat, saudara, untuk memulihkan kesehatan jasmani dengan memakai sarana-sarana adikodrati. Sekalipun karunia untuk menyembuhkan ini tidak diberikan atau dikaruniakan kepada setiap orang atau setiap jemaat dalam satu cara yang istimewa, namun sebetulnya semua jemaat boleh loh mendoakan orang yang sakit. Pada waktu ada iman, ketika kita mendoakannya, maka orang yang sakit itu bisa disembuhkan. Kita semua bisa mendoakan orang yang sakit, bukan? Nah, mari kita lakukan, kita pergunakan karunia yang sudah Tuhan berikan kepada kita itu. Yang kelima, saudara, adalah karunia untuk mengadakan mujizat. Ya, bahasa Yunaninya energemata dunaimon. Nah, dari kata energema, ya, energemata dari kata energema, artinya pekerjaan. Dan dunaimon dari asal katanya dunamis, yaitu mujizat. Dan kata dunamis itu berasal dari kata dunamai atau kemampuan. Nah, ini adalah satu kemampuan untuk melakukan perbuatan-perbuatan kuasa adikodrati yang dapat mengubah tatanan hukum alam yang normal. Misalnya orang yang lumpuh bisa berjalan, orang yang buta bisa melihat, ya, orang yang tuli bisa mendengar dan sebagainya.
Nah, tapi itu dalam konteks perbuatan-perbuatan yang spektakuler, saudara. Tapi sebetulnya ada banyak mujizat-mujizat yang bisa juga kita perbuat, yang kita lakukan dalam konteks-konteks yang sederhana. Ya. Yang keenam, saudara, adalah karunia untuk bernubuat. Bahasa Yunaninya adalah propheteia, nubuat. Nah, kita harus membedakan di antara nubuat sebagai satu pernyataan sementara dari Roh dan nubuat sebagai satu karunia pelayanan. Sebagai satu karunia pelayanan, nubuat itu hanya diberikan kepada beberapa orang percaya yang kemudian ditugaskan berfungsi sebagai nabi di dalam jemaat. Sebagai pernyataan rohani, nubuat itu sebenarnya tersedia bagi semua orang Kristen yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 17 sampai 19 nanti saudara baca. Ya, nubuat itu merupakan satu karunia istimewa yang memungkinkan orang percaya untuk meneruskan atau menyampaikan atau menyingkapkan secara langsung pesan-pesan dari Allah di bawah dorongan Roh Kudus. Nah, nubuat itu dijalankan di bawah kehendak Allah dan bukan oleh kehendak manusia. Banyak orang yang mengaku bernubuat, padahal itu sebetulnya hanyalah prediksi atau ramalan-ramalan dirinya sendiri. Nah, Perjanjian Baru, saudara, tidak pernah menunjukkan bahwa jemaat harus secara aktif mencari penyataan atau petunjuk dari mereka yang mengaku sebagai nabi. Ya, kita tidak pernah diajarkan itu, saudara. Nubuat diberikan hanya kepada jemaat ketika Allah memprakarsai beritanya atau ingin menyampaikan satu pesan-pesan khusus kepada seseorang, kepada diri kita ataupun kepada orang lain. Ya, jadi kita jangan terkecoh dengan ramalan-ramalan atau prediksi-prediksi. Nubuat itu sama sekali berbeda, saudara. Ya, yang ketujuh, itu adalah karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Dalam bahasa Yunaninya disebut dengan diakrisis pneuma. Ya, pembeda roh-roh. Diakrisis itu adalah satu tindakan atau kuasa untuk melihat perbedaan dengan jelas. Itu bukan diagnosis ya saudara, tapi diakrisis. Diagnosis itu artinya menganalisa berdasarkan pemikiran atau pengertian diri sendiri. Ya, berbeda dengan diakrisis. Karunia ini merupakan satu kemampuan khusus yang diberikan oleh Roh Kudus untuk kita bisa membedakan dan menilai nubuat-nubuat yang secara tepat. Dan kemudian membedakan ucapan-ucapan apakah itu berasal dari Roh Kudus atau bukan. Ya, menjelang akhir zaman ini ketika guru palsu dan pemutar balik doktrin kekristenan yang alkitabiah itu akan berkembang dengan pesat, maka karunia untuk membedakan bermacam-macam roh itu sangat penting bagi jemaat. Ya, untuk kita bisa membedakan mana pengajaran yang benar, mana yang pengajaran yang sesat. Nah, itu saudara, sebabnya kita perlu meminta hikmat dari Roh Kudus untuk kita bisa punya karunia itu. Yang kedelapan, saudara, itu adalah karunia untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Dalam bahasa Yunaninya itu adalah genos glosa. Genos itu jenis, glosa itu lidah. Ya, jadi sering digunakan istilah glosolalia. Nah, berhubungan dengan bahasa roh atau karunia lidah sebagai suatu pernyataan adikodrati dari Roh Kudus, bahasa roh itu boleh jadi satu bahasa yang ada di bumi menurut Kisah Para Rasul 2 ayat 4 ayat sampai ke 6, atau satu bahasa yang tidak dikenal di bumi. Di dalam 1 Korintus 13 ayat yang pertama atau 1 Korintus 14 ayat 1 sampai yang ke-40 nanti saudara baca. Nah, bahasa semacam itu tidak pernah dipelajari, saudara. Apalagi dihafalkan atau dengan ikut-ikut kursus. Ya. Dan seringkali tidak bisa dipahami oleh si pembicara itu sendiri maupun oleh para pendengar yang lain. Nah, agar dapat menilai apakah bahasa roh itu sejati, yaitu sungguh-sungguh dari Roh Kudus, harus ditemukan apa yang diajarkan di Alkitab, saudara.
Apabila seseorang yang mengatakan bahwa ia berbicara dalam bahasa roh, tapi kemudian hidupnya tidak mengabdikan diri kepada Yesus Kristus dan kekuasaan Alkitab, maka kita bisa menyimpulkan bahwa pernyataan orang itu mungkin bukanlah dari Roh Kudus, karena dia tidak berusaha mentaati firman Allah. Ya, 9. Karunia yang ke-9, saudara, untuk menafsirkan bahasa roh, itu karunia yang ke-9. Dalam bahasa Yunaninya adalah hermeneia, yang artinya menjelaskan dengan kata-kata, menerjemahkan apa yang dikatakan atau apa yang ditulis, baik di dalam bahasa asing ke dalam bahasa sendiri yang bisa dimengerti. Kata hermenia itu, saudara, berasal dari kata Hermes, yang merupakan nama dewa bahasa bangsa Yunani. Nah, karunia ini merupakan satu kemampuan yang diberikan oleh Roh untuk mengerti dan menyampaikan makna suatu ucapan yang diucapkan dalam bahasa Roh. Ketika bahasa Roh itu ditafsirkan bagi jemaat, maka fungsinya adalah sebagai petunjuk untuk penyembahan dan doa, ataupun sebagai nubuat, dan tujuannya tentu untuk kemuliaan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari 9 karunia pelayanan itu, manakah yang dikaruniakan kepada saudara? Kalau sudah saudara sadari karunia yang Allah berikan bagi kita, yuk mari kita gunakan untuk pelayanan, menjadi saksi Kristus untuk memuliakan Allah. Ya, jika belum, maka kita harus berdoa agar Roh Kudus menyingkapkannya bagi kita. Karena sebetulnya karunia itu pun sudah diberikan kepada kita, saudara. Tapi mungkin ada di antara saudara yang bilang, wah, kayaknya saya nggak punya satu pun dari 9 karunia itu, Pak. Ya, no worries. Ya, saudara tidak perlu khawatir. Alkitab mengajarkan ada juga 7 karunia motivasi yang diberikan kepada kita oleh Roh Kudus. Ya, yuk mari kita buka dari Roma pasal yang ke-12, ayat yang ke-6 sampai yang ke-8. Saudara boleh membacanya di layar, saya akan membacakannya buat saudara. Roma pasal ke-12, ayat ke-6 sampai yang ke-8, demikian firman Tuhan. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan, menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari bacaan firman Tuhan tadi, Roma 12 ayat yang ke-6 sampai ke-8, kita bisa menemukan ada 7 karunia motivasi. Yang pertama yaitu karunia untuk bernubuat atau perceiver. Ya, tadi kita sudah sedikit membahas tentang karunia bernubuat. Yang kedua adalah karunia untuk melayani atau doer. Ya. Nah, ini penting saudara, karunia untuk melayani. Merupakan satu kerinduan, kemampuan dan kuasa yang diberikan oleh Tuhan untuk kita bisa melihat kebutuhan, baik yang dialami oleh orang-orang yang di sekeliling ataupun yang di dekat dengan kita yang belum terpenuhi. Memberikan bantuan-bantuan praktis yang diperlukan di dalam tugas yang berhubungan dengan pekerjaan jasmani sehari-hari, baik di rumah ataupun di tempat kita bekerja ataupun bahkan di dalam aktivitas pelayanan. Untuk tujuannya membantu, yang menunjang, mendukung mereka, terutama supaya mereka juga bisa mendapatkan pelayanan rohani tentunya. Ya. Yang ketiga itu adalah karunia untuk mengajar, teacher. Ini merupakan karunia yang diberikan oleh Allah untuk kita dapat
menyelidiki sesuatu, kemudian mengajarkannya dengan praktis dalam kebenaran, sehingga itu dapat menolong orang lain supaya bisa mengerti dan kemudian bertumbuh di dalam kerohaniannya. Yang keempat, saudara, adalah karunia menasehati, encourager. Ini merupakan satu kemampuan dan kuasa yang diberikan Allah untuk bisa memotivasi orang lain, menasihati orang lain, menguatkan, dan juga menghibur, sehingga terjadi satu perubahan di dalam diri orang tersebut, ya, untuk penyerahan diri kepada Kristus tentunya. Ya, yang kelima adalah karunia memberi, saudara, atau giver. Ini adalah kemampuan dan kerinduan yang Allah berikan untuk kita rela memberi dengan leluasa, dengan kerelaan, harta yang kita miliki untuk kepentingan orang lain atau untuk kepentingan bersama. Nah, dikatakan orang yang diberi karunia memberi itu adalah punya jiwa sosial yang tinggi, saudara. Ya. Lanjut, yang keenam itu adalah karunia kepemimpinan, ya, leader. Nah, kemampuan ini, kuasa yang diberikan oleh Allah itu adalah untuk memimpin dengan baik, baik di dalam skala yang kecil maupun di dalam skala yang besar, ya, di mana orang-orang yang memiliki karunia ini selalu akan dipercaya untuk menjadi pemimpin atau dipercayakan dalam hal kepemimpinan. Mereka biasanya, saudara, karena karunia kepemimpinan diberikan, mereka memiliki wibawa khusus atau wibawa tertentu, ya, saudara. Baik, yang ketujuh, yang terakhir adalah karunia belas kasihan atau compassion. Nah, ini adalah kemampuan dan kuasa yang diberikan oleh Allah untuk dapat merasakan keberadaan orang lain, tergerak atas keberadaan orang lain, orang-orang yang mengalami penderitaan, mengalami masalah, ataupun yang belum mengalami keselamatan, ya. Dan itu diwujud nyatakan baik melalui doa maupun juga pemberian sesuatu untuk meringankan beban orang yang mengalami masalah, ya, memberikan bantuan, dukungan, perhatian, ya, karena ada belas kasihan, yaitu karunia yang ketujuh, saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah membahas, ya, 9 karunia pelayanan dan 7 karunia motivasi. Jadi pertanyaannya, apa yang ada padamu? Ya, apa yang ada pada saudara? Tentu saudara punya 9 karunia pelayanan, yaitu karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, ya, karunia untuk berkata-kata dengan pengetahuan, karunia iman, karunia untuk menyembuhkan atau untuk mengadakan mujizat, karunia untuk bernubuat, karunia membedakan bermacam-macam roh, berkata-kata dengan bahasa roh, ataupun karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Apa yang saudara punya? Dan ada 7 karunia pelayanan yang sudah kita ungkapkan tadi dari firman Tuhan. Ada karunia bernubuat, karunia melayani, karunia mengajar, karunia menasehati, ya, karunia memberi, karunia kepemimpinan, karunia belas kasihan. Apa yang ada padamu? Ya, tentu saudara memiliki karunia itu karena saudara memiliki Roh Kudus di dalam diri saudara. Ya, ini yang harusnya kita gunakan, saudara, untuk menjadi saksi Kristus. Saudara perlu menemukan karunia pelayanan apa, karunia motivasi apa yang sudah Roh Kudus berikan kepada kita, yang Allah berikan kepada kita. Maka kita perlu terus berdoa, saudara, sekali lagi supaya Roh Kudus boleh mengungkapkannya kepada kita. Ya. Dan terakhir, maukah saudara dipakai oleh Tuhan dengan karunia-karunia yang Tuhan sudah berikan itu untuk menjadi saksi Kristus? Ambil bagian di dalam pembangunan tubuh Kristus, di dalam pembangunan kerajaan Allah di muka bumi ini. Dimanapun saudara berada, di tempat kerja kah, di dalam keluarga saudara kah, di dalam lingkungan saudara, ya, mari kita gunakan karunia-karunia yang sudah Roh Kudus berikan kepada kita untuk menjadi saksi Kristus. Dan kami semua
para gembala sangat rindu saudara untuk ambil bagian di dalam pelayanan pembangunan Gereja Rasuli Indonesia Berkat. Kiranya lewat firman Tuhan pada pagi hari ini, saudara makin dikuatkan dan makin diberikan iman yang besar bahwa saudara diberikan Roh Kudus untuk menjadi saksi-saksi Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami renungkan dan kami memperoleh pengetahuan bahwa sesungguhnya kami yang sudah menerima Roh Kudus, kami juga diberikan kuasa untuk menjadi saksi-saksi Kristus. Dan kami juga Tuhan sudah anugerahkan karunia-karunia pelayanan dan karunia-karunia motivasi yang akan memampukan kami Tuhan untuk melaksanakan amanat agung, ikut ambil bagian di dalam pembangunan tubuh Kristus, untuk mengambil bagian di dalam pekerjaan pembangunan kerajaan Allah di muka bumi ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapak, berikan kami keberanian, berikan kami kesanggupan untuk menjadi saksi-saksi Kristus dimanapun Tuhan tempatkan kami, baik di dalam keluarga, baik di dalam pekerjaan, maupun di dalam lingkungan sosial kami, sehingga kami boleh menyaksikan Kristus, sehingga boleh mereka mengenal Engkau ya Yesus, dan akhirnya mereka boleh percaya dan menerima keselamatan yang daripadamu, menjadikan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Terima kasih ya Bapa. Dan kami juga mau berdoa Tuhan pagi hari ini untuk pemimpin kami, Presiden Joko Widodo beserta seluruh pemerintahan sampai ke tingkat-tingkat desa. Biar kiranya Tuhan memberikan hikmat marifat-Mu supaya mereka boleh terus mengelola negara ini dengan baik Tuhan, dan merancangkan yang baik untuk kemajuan dan pertumbuhan negara kami yang baru pulih dari COVID-19. Terima kasih ya Bapak, kami juga tetap memohon pertolongan Tuhan supaya COVID ini tidak kembali naik korban-korbannya, dan juga terus boleh tertangani dengan baik. Oleh karena itu, berkati tenaga-tenaga medis yang terus berjuang untuk menangani dan menanggulangi para pasien yang terpapar COVID-19. Berkati juga aparat pemerintah ya Tuhan, supaya mereka terus berupaya keras menjaga stabilitas keamanan dari negara kami, khususnya menjelang saat-saat akan berlangsungnya pemilu di tahun 2024 yang akan datang. Terima kasih ya Bapak, kami juga mau berdoa buat gereja kami, Gereja Rasuli Indonesia Berkat, yang masih dalam penyelesaian proses renovasi gereja kami. Kiranya Tuhan yang terus menolong supaya semuanya boleh terselesaikan dengan baik, dan di bulan Juli mendatang kami boleh kembali beribadah di gereja yang baru. Kami berdoa buat kecukupan dana yang dibutuhkan dalam renovasi ini Tuhan, juga untuk perlengkapan yang masih kami perlukan. Kiranya Tuhan juga yang memberikan pertolongan untuk kecukupan dana tersebut. Terima kasih ya Bapak, kami berdoa juga buat Bapak Gembala kami, Pendeta Renaldo Panggabean, kiranya Tuhan memberkati studinya, pelayanannya, pekerjaannya, apapun yang dilakukannya. Tuhan pakai dia lebih dahsyat untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati istri dan anak-anaknya, berkati mereka dengan kesehatan yang baik, sukacita, damai sejahtera yang daripada Tuhan. Berkati juga untuk Bapak Wakil Gembala Pendeta Horasiaan, beserta istri dan anak-anak, kiranya Tuhan juga memakai dia lebih dahsyat di dalam pelayanannya untuk memuliakan Tuhan dan memberkati keluarganya dengan kesehatan, sukacita, damai sejahtera yang daripadamu. Kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga Bapak Lito Espiritu dan keluarga Bapak Erik Konjanso. Kiranya Tuhan menjauhkan mereka dari virus corona. Tuhan menganugerahkan kesehatan yang baik, dan kiranya juga Tuhan yang menolong ketika mereka di dalam persoalan-persoalan kehidupan mereka, Tuhan memberikan jalan keluar. Dan biar kiranya juga Tuhan memberkati mereka sekeluarga, menganugerahkan kesehatan, sukacita, damai sejahtera yang daripada Tuhan.
Kami juga berdoa ya Tuhan untuk jemaat-jemaat kami yang di dalam pergumulan, baik yang mencari pekerjaan, yang di dalam keadaan sakit, ataupun yang dalam pemulihan sakit penyakit, serta dalam pergumulan persoalan kehidupan mereka. Kiranya Tuhan memberikan pertolongan bagi mereka supaya mereka terus juga kuat di dalam iman dan hanya menaruh pengharapan kepada Tuhan saja. Terima kasih ya Bapak. Kami juga berdoa ya Bapak untuk saudara kami yang berulang tahun di minggu ini, untuk Bapak Joshua Runtu, untuk adik Indah Sihotang, untuk Ibu Hana Gloria, untuk Ibu Linda Panggabean. Kiranya Tuhan memberkati di hari ulang tahun mereka, dan juga kiranya Tuhan yang terus memberkati mereka dalam kehidupan hari-hari yang akan datang. Kiranya Tuhan menganugerahkan umur yang panjang, memberkati mereka dengan sukacita, memberkati mereka penuh damai sejahtera, dan apapun yang menjadi pengharapan mereka di masa yang akan datang, Tuhan yang mewujud nyatakannya bagi kehidupan mereka. Terima kasih Bapak, inilah doa-doa kami yang kami naikkan dengan beralaskan dengan doa yang Tuhan Yesus sendiri ajarkan kepada kami, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan dimohon berdiri. Bersama kita akan mengikrarkan pengakuan iman dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, inilah saatnya kita membawa korban syukur kita kepada Tuhan untuk menyempurnakan ibadah dan penyembahan kita. Berilah persembahan syukur yang terbaik, yang sesuai dengan kemampuan kita. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Selamat memberi yang terbaik. Tuhan Yesus memberkati. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup mulihanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku Allahku dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu,
kuasamu. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasamu. Baik, terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Dan sebelum kita menutup ibadah kita pagi hari ini dengan menerima doa berkat, maka saya ingin membacakan sekali lagi firman Tuhan dari Efesus pasal yang pertama, ayat yang ke-13 dan ke-14, tapi dari Alkitab versi mudah dibaca sebagai pedoman kehidupan saudara. Demikian firman Tuhan. Dalam hal itu, kamu juga telah mendengar ajaran kebenaran kabar baik tentang keselamatanmu. Ketika kamu mendengar kabar baik, kamu percaya kepada Kristus. Dan dalam Kristus, Allah memeteraikan kamu dengan memberikan Roh Kudus yang telah dijanjikannya. Roh Kudus adalah jaminan bahwa kita akan menerima yang telah dijanjikan Allah kepada umatnya, yang akan membawa kebebasan kepada mereka. Tujuan dari semuanya itu ialah untuk membawa pujian bagi kemuliaan Allah. Amin. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri, kita akan menerima doa berkat. Angkat kedua tanganmu, tengadahkan wajahmu, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan, dan terima serta aminkan berkat yang dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih dari Tuhan Yesus Kristus serta kasih Allah dan persekutuan dan penyertaan dari Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang sudah diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Terima kasih ya Bapa, ya Yesus, ya Roh Kudus, ku berterima kasih. Selamat hari Minggu, saudara. Selamat Salam. Tuhan Yesus memberkati.